Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu satu persatu. Jika nama kalian disebut, maka sebutkanlah lauk pauk yang kalian makan pada hari ini. Siap? Siap. Baiklah murid-murid, Bapak akan absen terlebih dahulu. Afifah Nurin Nazwa. Nasi goreng. Nasi goreng, mantap rupanya ya. Selanjutnya Agam Fikri Zahid. Makan apa? Nasi kuning. Di absen? Sudah. Baik anak-anakku semuanya, jika sudah di absen ya, alangkah baiknya pada pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Bapak minta ketua kelas untuk maju ke depan, Calista Aiko untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Calista Aiko. Semuanya ikuti dengan tertib ya. Sebelum pelajaran hari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepahaman yang luas kepadaku dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Iqra tulang Allahumma Allahu yarhamuni, Allahu yarani, Allahu yasma'uni. Ana ashkuru ilallah, Allah bersamaku, Allah menyayangiku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Aku bersyukur kepada Allah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Calista Aiko dipersilakan untuk duduk dan terima kasih sudah memimpin doa pada hari ini. Anak-anak masih semangat? Masih. Ayo kita
kita tepuk semangat dulu supaya pelajaran hari ini kalian diberikan kemudahan dan pemahaman yang luas ya. Tepuk semangat. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha man, aha aha man, aha aha semangat. Alhamdulillah jika kalian masih semangat ya, Bapak akan menampilkan tayangan lagu wajib ya. Kemudian kalian berdiri. Lagu wajibnya adalah Garuda Pancasila. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Siap? Siap. Baiklah anak-anakku semua, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Ikuti dengan tertib ya anak-anak. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila, mari kita menyanyikan lagu Dimensi Pelajar Profil Pancasila ya. Ikutin gerakannya sesuai dengan yang di video. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkeindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah anak-anak semua, silakan untuk duduk terlebih dahulu dulu kembali ya. Baiklah anak-anakku semua, lihat di depan kalian, sini ada slide PowerPoint. Nah, gambar apakah ini? Ada yang tahu? Betul, mie instan. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah kalian pernah makan mie instan? Bagus. Pertanyaan kedua adalah, apakah kalian pernah membuat mie instan? Pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah melihat ibu kalian membuat mie instan, kemudian kalian membaca langkah-langkah petunjuk pembuatan mie instan pada bungkus mie instannya? Siapa yang sudah pernah melihat petunjuk pembuatan mie instan, acungkan tangan. Semuanya sudah melihatnya. Pada bungkus mie instan biasanya ada langkah-langkah atau petunjuk ya. Baiklah, turunkan tangannya. Tahukah anak-anak semua ya, bahwasanya di dalam bungkus mie instan, cara pembuatan atau langkah-langkah pembuatan mie instan itu disebutnya adalah step prosedur. Apa?
pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui video atau melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga pada hari ini adalah melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur suatu kegiatan dengan tepat. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Sudah. Sepertinya kalian belum semangat ini. Coba kita tes semangatnya lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Stop. Aha aha aha. Aha aha ya. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah tidak ada yang ngantuk ya. Oke. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semua, silakan kalian buka buku catatan bahasa Indonesia. Keluarkan buku catatan bahasa Indonesia karena kita akan lihat tayangan video pembelajaran tentang teks prosedur. Kemudian kalian catat ya apa yang penting dari video tersebut, pembelajaran apa yang kalian dapat, kalian boleh catat. Silakan untuk membuka buku catatan bahasa Indonesia. Sudah siap? Sudah dikeluarkan buku catatannya? Agar lebih fokus, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baiklah anak-anak, silakan perhatikan video pembelajaran mengenai teks prosedur. Lalu catatlah bagian-bagian penting yang menurut kalian itu adalah bagian terpenting. Dan boleh kalian nanti jika masih belum paham dengan teks pembelajaran dari video tersebut, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menurunkan kegiatan. 5. Memuat alat dan bahan yang diperlukan. 6. Memuat tahap kegiatan yang berurut. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Judul. Judul pada teks prosedur diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. 2. Tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai pembuat teks prosedur. Pencantuman tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bawah judul. 3. Alat dan bahan. Bagian ini memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada. 4. Langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Maka dari itu penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliputi cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
5. Penutup. Penutup berisi simpulan atau rekomendasi, imbauan, maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutup bersifat ada, namun boleh tidak ada. Jenis-jenis teks prosedur. Berikut jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara mengoperasikan setrika. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara memasak rendang. 3. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contoh teks prosedur protokol adalah cara memasak mie instan. Contoh teks prosedur: membuat jus alpukat. Tujuan: jus alpukat merupakan minuman yang banyak disukai orang karena rasanya yang enak dan segar. Jus alpukat dapat dipadukan dengan susu kental manis dan gula sehingga memiliki rasa yang makin nikmat. Untuk membuatnya, caranya mudah dan bahan yang digunakan mudah untuk didapatkan. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah blender, sendok, dan gelas. Bahan yang digunakan adalah alpukat ukuran sedang, air matang, es batu, susu kental manis, dan gula pasir seperlunya. Langkah-langkah membuat jus alpukat. 1. Siapkan terlebih dahulu air gula. Belah alpukat, kemudian ambil bijinya. Lalu keruk daging alpukat sampai habis. 3. Masukkan daging buah alpukat ke blender beserta air gula dan es batu. Lalu blender sampai halus. 4. Siapkan gelas dan tambahkan susu kental manis pada dinding gelas. 5. Jika telah selesai di blender, tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. 6. Jus alpukat siap diminum. Mudah, bukan? Jus alpukat akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Cara mencuci tangan dengan benar. Tujuan: mencuci tangan dengan benar bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tangan, serta mencegah penyebaran kuman dan penyakit melalui kontak tangan. Alat dan bahan yang digunakan adalah air dan sabun. Langkah-langkah cara mencuci tangan dengan benar. 1. Buka keran air mengalir dan basahi tangan dengan air. 2. Gunakan sabun dan gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, dan sela-sela jari dengan baik selama minimal 20 detik. 3. Bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih. 4. Keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau tisu. Dengan mencuci tangan secara teratur dan benar dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Jaga kesehatan dengan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah beraktivitas di luar ruangan. Demikian penjelasan tentang teks prosedur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, videonya sudah selesai. Tadi adalah video pembelajaran tentang teks prosedur. Sudah dicatat hal-hal apa saja yang kalian pahami? Sudah. Baiklah, jika sudah dicatat, Bapak akan berikan pertanyaan, ya. Apa sih teks prosedur itu? Siapa yang bisa acungkan tangan? Apa teks prosedur? Boleh Bilal, silakan. Teks prosedur itu apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembuatan sesuatu. Kasih tepuk tangan untuk Bilal. Nah, betul ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, urutan-urutan membuat sesuatu. Itu namanya teks prosedur, ya. Baiklah, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Bapak akan membagi kelompok, yaitu 5 kelompok sesuai dengan asesmen awal, ya, yang sudah kita buat. Kita akan membuat kelompok. Ada yang namanya itu kelompok jus buah, ada kelompok kolak pisang, ada kelompok sempol ayam, ada kelompok bubur kacang hijau, dan ada kelompok nasi goreng.
Bapak mohon kalian membuat kelompok sesuai dengan asesmen awal. Siap? Siap. Silakan untuk membuat kelompok. Sebelum Bapak bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, buatlah kelompok terlebih dahulu. Silakan. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini itu kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Tidak boleh sendiri, tetapi kan harus bekerja sama. Bisa dipahami? Nah, untuk mengerjakan LKPD ini ya kita sepakati yaitu 15 menit. Setelah 15 menit waktunya habis, kita akan melihat presentasi berkelompok untuk maju ke depan. Nah, bagaimana caranya untuk maju ke depan? Kita menggunakan spin wheel ya. Jadi kita acak siapa yang nanti akan presentasi di depan terlebih dahulu. Siap? Siap. Bapak akan bagikan teks prosedurnya. Sesuai dengan kesepakatan awal, waktu untuk berdiskusi 15 menit saja. Silakan dimulai dari sekarang. Jangan ragu-ragu ya anak-anak, jika kalian mengalami kesulitan dalam diskusi, boleh ditanyakan. Bapak akan menilai keterampilan dan sikap kalian saat berdiskusi. Jadi harus aktif, tidak boleh mengerjakan sendiri ya, boleh bekerja sama dan berdiskusi agar bisa mendapatkan jawaban yang baik. Ingat kembali bahan-bahannya apa, alat-alatnya apa untuk membuat kolak pisang itu, kemudian tujuan membuat kolak pisang itu apa sih? Itu setelah udah tahu bahan-bahan dan alat-alatnya, jangan lupa untuk menuliskan cara pembuatan sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Kita pencet ya tombol spin wheel-nya. Kira-kira kelompok mana dulu? Kelompok kolak pisang. Masih tepuk tangan. Silakan kelompok kolak pisang untuk maju ke depan. Ada ke sana biar tidak ini. Nah, biar kena ini. Nah, sudah siap? Baiklah. Silakan simak. Kemudian jika ada pertanyaan ataupun saran dari kelompok kolak pisang, ya silakan kalian boleh mengajukannya. Bisa dimengerti? Silakan kelompok kolak pisang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kolak pisang akan menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan kolak pisang. Perkenalkan, nama saya Naya Kamarut Arifin. Hai Naya. Perkenalkan, nama saya Lima. Hai Aldi. Perkenalkan, nama saya Jibril Khalifi Wasman. Hai Zikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Edi Rahman. Hai Gibran. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat Putra Muhammad. Hai Alvin. Kami akan menjelaskan cara membuat kolak pisang. Tujuan kolak pisang adalah sebagai makanan sehat dan bergizi. Bahannya adalah pisang, gula merah, santan, daun pandan, dan air secukupnya. Alatnya adalah pisau, panci, kompor, mangkok, dan centong. Cara pembuatannya adalah langkah pertama, kupas kulit pisang, lalu potong pisangnya dengan pisau. Langkah kedua, taruh panci di atas kompor, lalu isi air secukupnya ke dalam panci, lalu nyalakan api. Langkah ketiga, masukkan gula merah dan daun pandan minimal 2 ke dalam panci. Langkah keempat, jika sudah tidak mewarna merah kecoklatan, lalu masukkan pisang yang sudah dipotong tadi ke dalam panci dan tunggu beberapa menit hingga
Baik. Baiklah, itu adalah penjelasan dari kelompok kolak pisang. Bagaimana cara pembuatan kolak pisang. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan ataupun saran untuk kelompok kolak pisang? Ya, silakan Nurin. Apakah menggunakan santan? Ya. Apakah kolak pisang yang kalian buat menggunakan santan? Ya, menggunakan santan biar lebih sedap ya dan gurih. Ya, terima kasih Nurin. Mudah bukan? Kalian pasti bisa mencobanya di rumah. Ya. Terima kasih karena telah memperhatikan cara membuat kolak pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk duduk. Materi kita mengenai tentang teks prosedur. Adakah yang belum dipahami? Sudah paham ya? Oke, jika sudah paham, Bapak akan berikan soal sumatif lingkup materi kepada kalian dan silakan untuk dikerjakan. Waktu mengerjakan soal sudah selesai, silakan dikumpulkan. Akan menilai hasil nilai sumatif lingkup materi ini ya. Nah, selama saya menilai, silakan kalian menyanyikan lagu Tokecang, lagu asal dari Jawa Barat ini. Tokecang ala gendir kosong. Tokecang ala gendir kosong. Harian ya yang sudah kita pelajari adalah teks prosedur dan nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Ada yang nilainya 80, ada yang nilainya 100. Jadi kemungkinan kalian sudah memahami ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan berikan beberapa pertanyaan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Sangat senang. Senang. Iya. Apakah materi yang disampaikan sudah kalian pahami? Sudah. Nah, apakah pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan? Kemudian apakah pendidik ya, Bapak guru ini ya, membimbing kalian ketika mengalami diskusi? Ya, bimbing ya. Kemudian apakah pendidik memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya jawab? Baiklah anak-anak, untuk materi teks prosedur ini, teks prosedur adalah teks yang berisi urutan-urutan atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu ya. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap ibadah sholat ya, karena sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam ya. Nah, anak-anak semua, marilah kita berdoa ya untuk menutup pelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar minggu depan ya. Untuk minggu depan pembelajarannya bahasa Indonesia yaitu akhiran kan dan akhiran lah ya. Bapak tutup pada pembelajaran hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Masukkan semua buku-bukunya ke dalam tas. Kepada ketua kelas silakan untuk pimpin doa. Terima kasih kepada anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang hebat, sukses semuanya ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.